untuk kita bisa memastikan ketersediaan energi sekaligus mengubah komposisi energi kita menjadi lebih condong kepada yang baru terbarukan. Inovasi dan kesiapan teknologi itu sangat dibutuhkan. Karenanya Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah mencanangkan beberapa kegiatan terkait energi baru dan terbarukan di dalam prioritas riset nasional 2020-2024. Tentunya target akhirnya adalah pada 2024 kita bisa mendapatkan peningkatan dari energi baru terbarukan di dalam energi mix nasional. Sejumlah inovasi dan kesiapan teknologi dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan energi nasional sekaligus mengubah komposisi energi menjadi lebih condong kepada energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mencanangkan beberapa kegiatan terkait energi baru terbarukan tersebut. Ujar Menristek Bambang Brojonegoro dalam keterangan persnya usai mengikuti sidang paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Jokowi Selasa 20 April 2021. Terdapat 5 agenda utama terkait energi baru terbarukan yang dilakukan dalam prioritas riset nasional 2020-2024. Pertama adalah bahan bakar nabati dengan target dapat menghasilkan bahan bakar yang 100% berasal dari bahan baku kelapa sawit. Saat ini dengan menggunakan katalis yang dikembangkan di ITB, sudah dilakukan uji coba di kilang Pertamina, sehingga harapannya tidak lama lagi kita bisa masuk pada skala produksi baik untuk diesel, bensin, maupun untuk aftur. Tujuan akhirnya adalah untuk kita bisa mengurangi impor dari BBM itu sendiri. Kedua adalah biogas, yang banyak dipakai terutama di perkebunan sawit. Ini akan sangat menjadi alternatif terbaik untuk penyediaan listrik di tempat-tempat yang relatif terpencil. Saat ini teknologinya sudah dikembangkan di beberapa tempat dan harapannya bisa dipakai secara luas. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP skala kecil. Menristek menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kandungan panas bumi terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya belum maksimal. Hal tersebut disebabkan sangat mahalnya investasi yang dibutuhkan pada pembangkit berskala besar. Oleh sebab itu dikembangkan PLTP skala kecil yang diharapkan bisa dikembangkan di berbagai daerah yang punya kandungan panas bumi, sehingga listrik yang dihasilkan akan bermanfaat bagi daerah sekitarnya. Keempat adalah baterai listrik. Menristek mengungkapkan selain baterai lithium, pihaknya juga mengembangkan fast charging untuk keperluan kendaraan listrik serta teknologi battery swapping. Dengan teknologi seperti itu, diharapkan nantinya ketika kendaraan listrik mulai dipromosikan sebagai komitmen kita mengurangi emisi, maka teknologi itu sudah siap dipakai dan bisa dikembangkan di Indonesia. Kelima, pemerintah tetap menjaga pengembangan teknologi nuklir untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik saat ekonomi Indonesia semakin tumbuh di masa yang akan datang. Untuk memastikan listrik memadai, tentunya kita pada satu sisi juga harus comply terhadap yang namanya Paris Agreement atau Green Economy. Karenanya, bagaimanapun kesiapan teknologi nuklir harus terus dijaga, terutama dari unsur keselamatannya, baik lokasi maupun teknologi yang menjamin keselamatan dari teknologi nuklir tersebut. Dalam kerangka Paris Agreement dan Green Economy yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, Kemenristek juga mengembangkan penelitian berbasis ekonomi sirkular. Selama ini ekonomi bersifat linier di mana limbahnya tidak terurus dan menjadi beban. Dengan ekonomi sirkular, limbah yang muncul dari kegiatan ekonomi akan diolah kembali, bisa diolah menjadi bahan lainnya, tapi sebagian bisa menjadi energi. Oleh sebab itu, teknologi pembangkit listrik berbasis sampah atau teknologi pengolahan sampah harus terus dikembangkan dengan memperhatikan berbagai jenis sampah yang ada di Indonesia. Diharapkan, kota-kota besar di Indonesia bisa segera menerapkan bahwa untuk pengolahan sampah, selain cara-cara yang tradisional, mereka harus mulai mengembangkan pembangkit listrik dengan berbasis sampah tersebut. Sehingga dengan satu aktivitas seperti ini, kita bisa mencapai dua tujuan, yaitu tujuan untuk kebersihan lingkungannya dan tujuan juga untuk penyediaan energi yang bersifat terbarukan.